Jam 4 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, menemani Anda sahur tentunya masih di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar beserta dengan guru-guru kita di sini membahas mengenai makna dan juga fungsi dari Al-Quran. Saya langsung ke Ustadz Azhari kalau begitu, bicara soal fungsi dari Al-Quran. Selain untuk menyelamatkan manusia, jalan hidup manusia di bumi ini, apakah ada makna dan fungsi lain? Saya kira ini pertanyaan terseksi di segmen ini. Iya. Kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran yang sudah turun? Iya. Ayatnya sudah selesai. Tapi proses menginstal Quran ke diri kita masing-masing itu sesuatu yang harus terus kita upayakan. Nah, bagaimana cara berinteraksinya? Satu, ta'alluq bil Quran. Jadikan jiwa kita butuh dengan Quran. Ya. Cara menjadikan jiwa kita butuh dengan Quran, satu, dibagi lagi satu, bayangkan setiap ayat yang ada dalam Quran turun buat kita. Ada Pribadi nih, personal. Betul. Ada seorang filsuf penyair asal Pakistan, Muhammad Iqbal. Kata ayahnya begini, kepada Iqbal kecil, "Hey Iqbal, recite the Quran as if Allah is addressing you." Bacalah Quran seolah-olah Tuhan menurunkan setiap ayatnya untuk kamu. Iya. Dengan kita membaca seperti ini, kita lebih deep, lebih merasakan Quran. Masalahnya yang terjadi sekarang apa? Orang membaca Quran dengan standar ganda. Ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga buat dia. Ayat bidadari buat surga. Buat gua nih. Buat gua nih. Begitu ayat neraka buat orang. Terjadilah radikalisme. Kenapa? Karena dia merasa ayat nikmat pujian buat dia. Iya. Tapi ayat yang mengecam, menghardik, ancaman buat orang. Dia salahkan orang. Iya. Karena salah membaca Quran. Oke. Harusnya semua ayat buat kita. Untuk kita. Iya. Ketika bicara tentang orang yang nggak bersyukur, iya kita orangnya. Iya. Yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Quran memahami maknanya. Lihat tafsirnya, ngaji. Quran itu hudan, guidance. Quran itu isinya bayyinat, penjelasan-penjelasan. Dia menjelaskan sehingga orang tercerahkan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang hoax. Yang kemudian disebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Nah, makanya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, itu ayat Ramadan. Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Al-Quran kan itu puzzle tuh, ayatnya berpencar-pencar. Misalnya, kenapa orang puasa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Apa takwa itu sendiri? Dijelaskan di ayat berikut, ayat yang lain, di surah yang lain. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa adalah mereka yang bla 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 bla. Canggih sekali Quran. Karena ada orientalis yang mengkritik Quran. Dia bilang begini, kenapa Quran tidak sistematis? Quran bicara kiamat, ujuk-ujuk tiba-tiba bicara utang. Bicara utang tiba-tiba bicara masalah akidah. Dia bilang ini Quran tidak sistematis, ini bukan kitab suci. Dijawab sama para ulama, salah satu jawaban ulama, sistematis itu menurutmu. Kalau Quran sistematis ada pendahuluan, latar belakang masalah, maka Quran terlalu formal dan akan usang. Karena sistematisasi juga setiap tahun berubah. Tergantung situasinya. Hari ini orang dianggap sistematis tulisannya kalau begini. 10 tahun lagi perkembangan dunia akademisi, dunia penulisan ilmiah beda lagi. Maka Quran sengaja dibuat puzzle sama Allah supaya kita terhibur dengan puzzle itu. Loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana. Al-Furqan. Terakhir, Al-Quran sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, dia Al-Furqan. Al-Quran, apa yang disebut ulama sebagai Quranic world view. Bagaimana cara pandang Quran melihat dunia. Contoh, kita mengatakan orang kaya itu adalah orang yang banyak duitnya. Menurut Quran enggak loh. Menurut Quran orang kaya itu orang yang punya kekayaan spiritualitas. Itu kaya. Dalam surah Al-Asr. Iya. Illa amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawbis sabr. Tidak ada dari 3 poin ini yang menunjukkan orang kaya itu orang yang banyak kontrakannya, enggak. Tapi orang yang punya kekayaan spiritualitas, dia beramal yang banyak, dia punya kepekaan sosial, saling menasehati. Dan amal bukan cuma materi. Itulah yang disebut Furqan. Kita jadi tahu, oh begini cara pandang Quran melihat hidup. Begitulah kira-kira. Nah, ketika Al-Quran menjadi tabyinat, penjelas, yang dijelaskan Al-Quran untuk membentangkan segala apa yang sudah dibentangkan
diperjelas lagi oleh Al-Quran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Iya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu diangkat lagi ya. Quran nggak egois. Al-Quran menyebutkan Injil. Oh iya. Al-Quran menyebutkan Zabur. Ya. Al-Quran menyebutkan Taurat. Taurat. Artinya ada korelasi bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah semuanya membawa Islam. Nah ini yang kadang-kadang kita membeda-bedakan. Jadi agama yang pertama, yang satu, setiap nabi dan rasul adalah agama Islam. Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam, hatta Nabi Adam juga Islam. Nah, ini dijelaskan, buktinya Al-Quran menjelaskan. Kemudian Al-Furqan tadi dijelaskan, membedakan. Apa yang membedakan? Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang logika, dan mana betul-betul yang di luar logika. Terkadang tadi kita hanya untuk mengukur dengan kebenaran orang, kebaikan orang sesuai dengan logika kita. Dijawab dengan Al-Quran, bukan itu. Itu ukuran Anda. Benar kata Anda, tapi belum tentu benar kata orang. Baik kata Anda, tapi belum tentu baik kata yang lainnya. Ketika Al-Quran menjawab kebaikan secara global, baru orang akan mengerti. Inilah Al-Furqan. Standarnya bukan standar logika manusia. Standarnya bukan standar kepentingan golongan dan kelompok, tapi standarnya adalah al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Iya, oke. Gus, kalau kita bicara mengenai perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dari berbagai macam orang, ketika Al-Quran masuk di dalamnya berarti Al-Quran itu menunjukkan sebagai alat ukur, sebagai pengarah pada kebenaran. Silakan bagaimana, Gus? Kalau kita yakin bahwa Al-Quran adalah huda linnas wal furqan, maka ini mestinya menjadi referensi akhir, maroje dari semua permasalahan kembali kepada Al-Quran. Ketika ada perbedaan, ada permasalahan, ketika kita bingung mana yang batil dan mana yang hak, kembalikan kepada Al-Quran. Maka esensi di dalam malam ini adalah marilah kita menjadi jiwa-jiwa Qurani yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan tahu dan kita bangga memiliki Quran sebagai huda kita, sebagai petunjuk hidup kita yang detail dan lengkap di dalam kehidupan kita, mengantarkan kita dari akhirat sampai akhirat nanti, dari dunia menuju akhirat nanti itu. Oke, baik. Sedikit. Ya, silakan, Jadi Ustaz. tema ini hari ini ingin mengajarkan bahwa menyimpulkan Al-Quran itu salih li kulli zamanin wa makan. Dia relevan di setiap ruang zaman dan setiap waktu. Al-Qurannya relevan. PR-nya kita sebagai reader, pembaca Quran, apakah kita sudah mampu mengkontekstualisasi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Maka itu tugas kita. Nah, yang terakhir, kita bisa membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran ke dalam tindakan. Ke dalam tindakan kita sehari-hari ya. Jadi bukan cuma tahapan membaca. pertamanya, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahul bayan. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahul bayan, dan juga mereka mengetahui apa yang nyata dan realita. Ini yang penting. Kalau begitu kita harus sadari, mungkin saya kembalikan sedikit ke Ustadz Azhari untuk memberikan satu kesimpulan singkat. Bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran dalam tindakan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan betul supaya kita selalu ingat pada ajaran-ajaran Al-Quran? Itu ulama bilang supaya kita bisa membumikan Al-Quran, satu, lihat histori kenapa ayat ini turun, behind the scene-nya, asbabun nuzul. Lalu setelah kita melihat historinya, kita lihat apa yang sedang terjadi di saat ini. Konteksnya apa? Sehingga Al-Quran yang teks suci itu tidak kehilangan konteks. Berarti kronologisnya Al-Quran kita kronologi pelajari. ayat itu turun bagaimana, lalu sekarang bagaimana, lalu dipadu-padankan. Lalu kemudian kita ejawantahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tugas berat, tugas kita semua. Kita terus berproses mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Ustadz, Gus, Kiai. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Dan juga terima kasih untuk Anda. Dan tentunya kita sama-sama ingin mendapatkan puasa yang insya Allah hari ini penuh dengan kesehatan dan kekuatan. Berkah juga. Serta selalu kita mengacu pada Al-Quran dalam tindakan kita sehari-hari. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.